Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita memohonkan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini. Kebaikan Tuhan sungguh nyata bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami akan mendengar merenungkan sabdamu. Tolong kami, berkati agar sabdamu kami mengerti serta mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Allah Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Amin. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Melalui bacaan ini, firman Tuhan kita renungkan dengan tema cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mencoba untuk mengingat kembali ketika duduk di bangku teologi bahwa ada dua jenis etika dasar yang pernah diajarkan kepada kami. Pernah saya terima pelajaran itu, yaitu tentang jenis etika dasar. Dan ada dua, yaitu etika deontologi dan etika teleologi. Apalagi barang ini. Iya. Etika deontologi yaitu sikap etis yang didasarkan pada kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban itu yang dilakukan. Kalau etika teleologi bisa diartikan sebagai etika yang didasarkan pada tujuan. Jadi kalau tadi deontologi kewajiban, teleologi tujuan. Firman Tuhan yang kita simak ini dari Matius 10 ayat 16 dengan tema cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apakah maknanya bagi kita? Cerdik seperti ular berarti memakai pertimbangan benar dan salah. Tentu berurusan atau berkaitan dengan hukum. Sekali lagi, cerdik seperti ular berarti memakai pertimbangan benar atau salah, berkaitan dengan hukum dalam mengambil setiap keputusan dalam kehidupan. Sedangkan tulus seperti merpati berarti tidak mengabaikan sisi baik dan sisi buruk, yaitu tujuan dari setiap tindakan yang akan kita ambil. Jadi kalimat hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati mengandung arti bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bertujuan baik dengan cara-cara yang benar dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelihatannya secara arti pengertian maksud kita paham. Tapi pertanyaannya, apakah kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa kita diutus olehnya di tengah-tengah dunia ini. Bukanlah dunia yang baik-baik saja. Tuhan mengutus kita bahkan di tengah-tengah serigala. Dan kita diumpamakan seperti domba. Kita berhadapan dengan kehidupan yang begitu keras.
kalau kita berpaku tangan, kalau kita hanya diam saja, kalau kita tidak mengupgrade kapasitas kompetensi kita, maka kita akan tergilas oleh zaman ini. Kalau kita tidak belajar dan belajar, sekurang-kurangnya kalau kita tidak belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, maka kita akan tertinggal. Dan di dalam menyikapi itu, kita diminta supaya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dalam berbagai aspek kehidupan, kita akan tertinggal. Sekali lagi kalau kita tidak mengupgrade diri. Oleh karena itu saudara, penting sekali bagi kita. Karena dunia semakin maju, semakin berkembang. Dunia hanya kita pada akhirnya nanti akan diperhadapkan antara yang positif dan negatif, antara yang baik dan jahat. Dengan teknologi yang ada, orang yang kita lihat baik-baik saja, aman-aman saja, ternyata tidak seperti yang terlihat. Dan sebaliknya, dunia semakin sulit untuk kita tentukan, dan memang kita tidak bisa tentukan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita supaya kita dapat menyesuaikan diri, belajar dan belajar menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan perkembangan zaman yang terjadi. Dan di dalam menghadapi dan di dalam menjalani kehidupan ini, pesan ini telah 2000 tahun lebih yang lalu. Yesus berpesan bahwa kita murid-muridnya, kita apostolosnya, kita utusannya, diutus di tengah-tengah serigala, di mana ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini. Maka kepada kita diminta supaya kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, yang mengandung arti bahwa Tuhan Yesus mengajak kita sekali lagi untuk melakukan sesuatu yang bertujuan baik dengan cara-cara yang benar dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kehidupan sungguh begitu sulit. Kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan demi kesulitan. Biarlah Tuhan sungguh menolong, memampukan kami untuk dapat belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Kami dapat mengikuti arus kehidupan ini dengan tidak menghilangkan identitas kami sebagai umat tebusan-Mu, dengan tidak mengabaikan integritas kami, jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah sungguh kami dimampukan oleh firman-Mu, kami mempedomaninya untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dalam kehidupan ini kami melakukan hal-hal yang baik dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam berbagai tugas aktivitas. Semua yang dikerjakan tangan kami, hanya kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Engkaulah yang membuatnya berhasil. Terima kasih. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang berbeban berat, Tuhan menganugerahkan kelegaan. Dan sungguh kami dapat menikmati hidup ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia. Ini doa syukur harapan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.